Oke, Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gimana Bu Irma, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Aduh, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya nih, seperti yang kemarin kita ngobrol, Bapak hari ini sibuk Mhm. nggak? Enggak, saya udah ini kan kayak kita udah komitmen ya, kita sudah janjian dan saya sudah punya waktu agak lama juga ke depannya nih. Ya nih Pak nih, saya mau melakukan coaching nih dengan rekan saya, Bu Eva ya, yang punya Ya, ya. permasalahan nih Pak. Saya pengen Mhm. dibantu nih Bapak sebagai observer ya Pak ya. Oke, baik sebelum nanti juga saya akan hadir ya, mudah-mudahan bisa bisa menemani, juga bisa hadir di tengah-tengah Bu Irma dan Bu Eva pada saat pelaksanaannya nanti. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, eee, tujuan tujuan Bu Irma dalam, coach, eee, Bu Eva itu, eee, seperti apa tuh Bu Irma? Mungkin sih kalau saya tujuannya ya, ingin meng-coaching Bu Eva karena Bu Eva punya permasalahan yang memang harus diselesaikan gitu ya. Tapi memang bukan Mmm. menyelesaikan masalah, tapi saya membantu, Bu Eva dalam menghadirkan ide-ide baru yang, dia, gali sendiri. Sebetulnya saya hanya membantu di bidang itu. Kemudian kalau dibilang tujuan ya saya ingin membantu dan juga bisa, membersamai Bu Eva sehingga Bu Eva bisa menemukan atau menggali ide-idenya lewat coaching itu sih Pak, seperti itu tujuannya. Oke, ya itu ya, secara umum Bu, memang, tujuan yang sangat baik menurut saya dan memang hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Kaitannya dengan kemampuan Bu Irma dalam proses coaching terhadap seorang coachee siapapun itu, dalam hal ini Bu Eva, ada beberapa keterampilan, ada berapa, alur yang harus dimiliki oleh seorang, coach. Itu dalam hal ini nanti saya biar lebih fokus, keterampilan yang mana yang lebih spesifik lagi, yang perlu saya, lebih amati nanti ketika proses coaching terjadi itu Bu Irma. Oh, baik Pak. Mungkin lebih spesifiknya saya ingin, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Fungsinya itu kan bisa menggali lebih dalam identifikasi permasalahan yang dihadapi Bu Eva, juga saya bisa menghantarkan Bu Eva terhadap ide-ide yang yang, tergali mungkin ya Pak. Jadi yang lebih spesifiknya satu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coach yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, ya, memang betul, eee, karena itu bukan hal yang mudah ya ternyata ya, memberikan pertanyaan yang berbobot itu bukan pertanyaan yang mudah. Jadi saya setuju dengan, apa yang dikatakan Bu Irma bahwa nanti ada lebih spesifik, lebih fokus di hal yang tersebut, yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Kira-kira ada hambatan untuk menuju ke sana untuk proses coaching nanti, Bu Irma? Sementara ini belum ada sih Pak ya, karena kita, untuk tek-tekan waktu juga udah sepakat mau dilaksanakan Ya. besok hari. Kemudian juga mungkin nanti kalau sudah jalan mungkin ya, mungkin saya akan refleksikan pada saat saya setelah melaksanakan coaching dengan Bu Eva ya Pak Oke. ya, gitu. Ya, jadi Bu Irma kapan mulainya? Mungkin besok Pak. Besok aja besoknya ya. Iya, Bapak Oke, mungkin bisa membersamai ya, lebih ya insya spesifiknya. Allah besok besok. Ok Besok jam 10 pagi ya, oke siap jam Pak, 10. ayo. Ya. Oke, silakan Bu Irma nanti mudah-mudahan berjalan lancar dan apa yang menjadi tujuan Bu Irma dalam proses coaching terhadap Bu Eva nanti bisa, berhasil. Baik Demikian, Pak. sementara Bu Irma ya, nanti kita ketemu besok ya? Baik Pak, Ya, yuk. itu. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Irma sehat. Bu Irma Alham gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Ep sehat juga ya, alhamdulillah ya, Ya, Allah alhamdulillah. limpahkan sehat buat kita berdua. Gimana nih, Amin. gimana?
kemarin, kita udah kontak-kontakan nih, Bu Epa mau ada yang diobrolin nih sama saya, perihal 1 atau 2 hal. Kalau boleh tahu yuk, kira-kira Bu Ef, apa nih topik yang mau Bu Epa obrolin sama saya? Bu Irma, saya tuh pengen curhat ya sama Bu Irma nih, terkait dengan pembelajaran saya di kelas nih ya Bu Irma ya. Kan saya tuh guru matematika ya, terus saya lihat nih sekarang-sekarang tuh anak-anak tuh kelihatannya itu motivasinya itu semakin menurun gitu Bu Irma ya. Dilihatlah dari mereka merespon pembelajaran saya di kelas gitu ya, kemudian keaktifan di kelas gitu. Itu saya lihat mereka itu semakin apa ya, nggak nyambung gitu Bu. Jadi kelihatan sekali gitu ya motivasinya itu sangat, menurun gitu Bu. Jadi kalau misalkan saya tanya ini, pada diem tuh semuanya ya Bu ya. Jadi kan juga kan nggak ngerti diamnya itu artinya apa gitu. Apakah paham atau memang tidak sama sekali gitu ya Bu Irma ya. Jadi saya itu khususnya saya itu di kelas 9A gitu ya Bu ya, yang kondisinya seperti itu gitu. Jadi saya merasa ini suatu apa ya, hal yang harus saya cari solusinya gitu ya Bu ya, sehingga nih pembelajaran saya ini anak-anak ikut terlibat aktif gitu ya, kemudian motivasi anaknya juga meningkat gitu. Jadi itu sih harapan saya, ingin ya Bu ya pembelajaran saya itu, dapat meningkatkan motivasi anak, kemudian keterlibatan anak atau partisipasi anak juga di pembelajaran saya juga bagus, gitu Bu Irma. Oke, baik Bu Epa. Wah, luar biasa nih. Menarik ya. Bu Epa bilang bahwasannya di kelas Bu Epa itu siswanya selalu diam, pasif ya kalau bisa digarisbawahi. Mereka kalau Bu Epa tanya, paham nggak nih? Tapi mereka diam, pahamnya itu ngerti apa enggak gitu kan ya Bu Epa. Nah, Betul. kemudian Bu Epa juga, kenapa mereka tidak interaktif dalam pembelajaran, tidak aktif seperti yang Ibu harapkan. Nah, Ibu juga sudah menyebutkan harapan Ibu dalam sesi obrolan kita ini, Ibu ingin, mendapatkan apa namanya, hasil dari obrolan kita ini bagaimana sih, caranya Bu Epa dalam meningkatkan, keaktifan anak-anak dalam sesi pembelajaran matematika. Apalagi Iya, paradigma matematika di awal itu, matematika itu sulit katanya gitu ya Bu nah Epa gitu, ya. betul. Baik, itu sudah termasuk topik kita hari ini dan Bu Epa sudah punya tujuan apa yang akan dicapai pada sesi coaching kita hari ini. Begitu ya Bu Epa ya? Iya, betul betul sekali Bu Irma, betul. Baik Bu, sebagai pendalaman identifikasi nih, maksud Bu Eva bilang keaktifan interaktif dalam pembelajaran, yang seperti apa yang Ibu maksud? Iya Bu Irma, ini ya Bu, jadi kalau misalkan saya sedang melangsungkan pembelajaran itu ya Bu ya, di kelas gitu kan, anak itu, ini Bu, kalau saya tanya gitu kan ya, "Ini bagaimana?" Nah, semuanya itu hanya, tidak ada yang respon gitu Bu ya, terhadap pertanyaan saya gitu Bu. Kemudian juga apabila saya beri, latihan ya, evaluasi juga, hasilnya juga sangat mengecewakan gitu ya Bu ya, hasil anak-anak itu. Berarti saya kan jadi berpikir ya Bu, berarti ada yang salah kan dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu ya. Di kelas juga anak-anak tidak pernah ada yang bertanya, aktif dan sebagainya. Tapi waktu ditanya mengerti atau tidak kan mereka jawabnya diam gitu ya Bu ya. Pada saat dilakukan evaluasi ternyata hasilnya kan memang tidak sesuai harapan saya gitu. Nah berarti di situ kata saya, oh berarti ini ada yang harus diperbaiki nih gitu. Seperti itu Bu Irma. Baik, kalau dari gambaran yang Ibu ceritakan berarti di sana memang capaian belajar yang Bu Eva sampaikan itu merasa masih kurang tercapai. Mungkin seperti itu, Pak, ya, Nah, kalau kita garis heeh, bawahi tebalkan gitu. Lalu ya, kemudian harapan Bu Eva itu harusnya seperti ini, seperti itu ya tadi Bu Eva bilang. Nah, ya. dari harapan itu Bu, menurut Ibu langkah apa yang bisa Ibu lakukan dalam mencapai harapan yang Ibu sebutkan tadi? Oh iya Bu Irma nih satu lagi mungkin yang anak-anak itu memang ya kalau lagi belajar itu kan ya, tadi kata saya kurang aktif nih. Tapi suka juga ada beberapa anak gitu ya Bu yang
Bu misalkan ini dong gitu kan, apa ya, game-nya dong Bu, atau misalkan ice breaking dulu dong Bu, gitu. Nah, cuman kan saya memang di kelas itu fokus ya Bu, pada pencapaian kurikulum ya, jadi ingin tujuan pembelajaran saja saya fokusnya ke situ, ingin tercapai gitu. Jadi apabila anak ada yang meminta untuk dilakukan ice breaking, atau meminta game gitu ya, saya, hiraukan gitu, karena, "Lah nanti aja, nanti," gitu, kata saya gitu. Nah, jadi dari sana mungkin ya, jadi anak-anak itu sehingga jadi tidak aktif gitu, Bu, ya, karena mungkin ini ya, hipotesis saya gitu ya, kayaknya anak-anak itu, apa ya, kayak bukan kecewa ya, Bu, ya, jadi kan mereka ya jadi bosanlah intinya begitu ya, mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu tradisional, monoton gitu ya, menyampaikan materi, latihan, kemudian langsung evaluasi gitu, seperti itu saja setiap hari. Jadi mungkin anak-anak jadi di situ, kurang gitu ininya ya, keaktifannya, kemudian motivasinya juga gitu. Baik, berarti Bu Eva sudah menyebutkan beberapa macam yang memang itu sebagai bentuk, hal yang Ibu hiraukan tadi. Berarti hal yang Ibu hiraukan itu berarti hal yang Ibu, lewatkan gitu dengan anak-anak. Padahal dari hipotesis yang Ibu bilang bahwasannya anak menjadi bosan, menjadi boring ya gitu. Nah, dari sana Ibu sudah punya inisiasi ya, pemikiran bahwasanya penyebab masalah yang terjadi itu ya karena ada yang terlewati menurut Ibu ya tadi ya. Iya, Nah, Bu Irma, betul. Jadi saya juga barusan dengan ngobrol dengan Bu Irma ingat gitu kan, anak-anak sering juga menyampaikan seperti itu, namun saya hiraukan gitu, karena tadi ya alasannya saya mengacu pada tujuan pembelajaran, ingin ketercapaian gitu ya, sesuai dengan rencana-rencana yang sudah saya tetapkan gitu, Ibu. Takutnya ya, Bu, ya, dengan adanya game, ice breaking itu akan menghambat gitu terhadap tujuan pembelajaran, seperti itu, Bu Irma. seperti itu ya alasan Bu Eva kenapa fokus pada capaian pembelajaran dan mengesampingkan motivasi anak ya kalau dibilang dari segi keaktifan itu masuknya. Nah, mungkin Bu kira-kira nih dari identifikasi yang Ibu lakukan, udah punya hipotesis juga, apa nih langkah Bu Eva dalam upaya supaya anak-anak itu tidak cepat bosan dan bisa lebih interaktif dalam pembelajaran? Iya, Bu Irma, saya juga jadi kepikiran ya untuk melakukan tadi ya, jadi harapan anak-anak gitu ya. Jadi saya, ingin juga ya melakukan kegiatan yang sesuai dengan harapan anak ya. Jadi mungkin nanti di sela-sela pembelajaran ya, Bu, ya. Jadi tidak tidak 1 jam penuh gitu kita main game atau misalkan ice breaking, tidak ya, Bu, ya. Jadi hanya mungkin di sela-sela pembelajaran, di tengah pembelajaran ketika anak-anak sudah menunjukkan apa ya, konsentrasinya itu mulai buyar, nah di situ mungkin saya akan sisipkan kegiatan ice breaking seperti itu, Bu. Kemudian juga rencana saya yang kedua mungkin nanti, dievaluasi ya, Bu, ya. Saya akan melakukan evaluasinya itu, berbasis game gitu ya, Bu, ya. Jadi tidak harus selalu soal-soal yang biasa gitu kan ya, dikerjakan sama anak kemudian dikumpulkan bukunya seperti itu. Jadi mungkin saya akan coba teknik evaluasi dengan berbasiskan game di HP seperti itu, Bu Irma. Oke, baik. Ibu punya rencana aksi yang pertama tadi mau melakukan ice breaking, diselipkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu juga akan melakukan sesi evaluasi dengan menggunakan games di HP ya Bu ya. Nah, sekarang kan Iya. kita bisa akses ya Bu ya, banyak sekali aplikasi yang memang bisa dimuat dalam pembelajaran gitu ya. Lalu ada lagi nggak Bu rencana yang ingin Ibu lakukan selain itu? Nah, iya betul. Jadi untuk ya itu mungkin saja Bu Irma ya yang dalam waktu dekat saya akan lakukan. Jadi kan sesuai dengan keinginan murid gitu ya Bu ya. Jadi kembali lagi ke sana, pemenuhan kebutuhan murid gitu ya. Di samping memang, evaluasi menggunakan aplikasi yang berbasis HP itu kan memang sekarang itu hal yang penting ya Bu Irma ya, sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya Bu ya. Mungkin anak-anak juga akan merasa terlibat gitu ya Bu ya, apabila bentuk evaluasinya itu yang dekat dengan keseharian mereka yaitu, gadget gitu atau gawai gitu ya Bu ya. Jadi
saya rasa 2 hal itu ya, Bu, ya, rencana saya dalam waktu dekat, itu akan segera saya realisasikan. Oke, baik Bu. Ibu sudah mewakilkan gitu ya, rencana yang paling mungkin akan Ibu lakukan kedua rencana itu. Kira-kira kapan Ya. tak Bu, rencana yang Ibu akan lakukan? Nah, rencananya itu berarti kan untuk ice breaking ya, Bu, ya, bisa segera dilaksanakan, ya. Bisa, besok juga nih, kan saya ada jam nih besok gitu kan. Nah, saya akan coba untuk apa, melakukan ice breaking. Cuman mungkin harus perlu persiapan juga ya, Bu, ya. Saya juga harus cari referensi-referensi ya, Bu, ya, apa, untuk jadi tidak bisa kan ya, Bu, ya, tidak bisa kalau tanpa persiapan, tetap harus dipersiapkan. Jadi pertama saya sekarang nih cari-cari referensi tentang, metode ice breaking. Kemudian untuk rencana yang kedua, nah itu mungkin bisa dilaksanakan apabila setelah satu ini ya, Bu, setelah alur pembelajaran selesai gitu ya, Bu, ya, untuk melakukan evaluasi. Jadi mungkin rencananya kalau untuk evaluasi itu minggu depan, Bu Irma. Nah, jadi saya juga masih ada waktu nih untuk persiapan, misalkan untuk mempersiapkan kuisisnya, ya. Kuisisnya saya juga kan harus perlu belajar juga menguasai itu gitu. Jadi ada waktu nih. Pertama tadi ya Bu Irma saya ulangi lagi untuk yang ice breaking bisa dilakukan besok ya, mencari referensi terlebih dahulu. Kemudian untuk yang evaluasi menggunakan HP gitu kan, saya akan lakukan minggu depan. Tentunya dari sekarang juga saya harus, belajar ya, seperti mungkin evaluasi menggunakan apa tadi, Quizizz, Kahoot ya, atau apalagi lah nanti saya mungkin akan lebih banyak juga ngobrol dengan guru yang lain. Oke. Oke, Bu F. Dari penjelasan Bu Eva, berarti itu masuknya ke bantuan kah atau daya dukung kah sebagai mitra gitu ya, Bu? Ya, barusan Iya, Ibu sudah iya betul, sudah Bu. Jadi sudah betul. meng-cover jawaban-jawaban yang memang seperti daya dukung, seperti langkah yang mau dilaksanakannya apa, kemudian waktunya kapan itu sudah terlihat jelas ya, Bu ya. Namun saya kembali mempertegas atau menebalkan dari pembicaraan Bu Eva bahwasanya daya dukung yang Ibu butuhkan yaitu referensi dan yang kedua adalah rekan atau mitra yang bisa diajak kolaborasi dalam pelaksanaan tersebut. Mungkin seperti itu ya, Bu ya? Iya betul, Bu, betul, Bu. Wah, luar biasa. Mhm. Baik, Bu. Selanjutnya nih, Bu. Saya ingin menanyakan bagaimana nih feedback Ibu sebagai coach hari ini bersama saya melakukan coaching dari segi perasaan mungkin? Ya, tentunya Bu Irma ya, lega ya, Bu, ya. Tadinya kan saya memang punya masalah tapi tidak ada rekan untuk apa ya, berbagi gitu kan ya. Nah, jadi setelah ngobrol dengan Bu Irma ya, saya akhirnya jadi punya solusi gitu ya dan ternyata memang kalau setelah ngobrol mah itu solusinya itu, kayak ini ya Bu ya, jadi datang sendirinya gitu ya dengan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Irma, menggali masalah yang saya hadapi gitu ya. Kemudian ya akhirnya solusinya itu muncul gitu. Terima kasih ya Bu Irma nih atas Oh. ininya. Sama-sama, Bu Eva. Mari kita saling membantu ya. Lalu, Bu, dari obrolan kita apa nih yang Ibu dapat sebagai pembelajaran dan juga sebagai kesimpulan mungkin ya? Ya, jadi memang Bu Irma tadi, jadi pertama kan saya punya masalah ya, punya masalah di kelas gitu ya. Kemudian saya tadi Bu Irma sudah gali kan ya, gali pertanyaan menggali masalah yang saya hadapi gitu, sampai dengan ke tahap saya, dapatkan solusinya, kemudian bagaimana nanti melaksanakannya, siapa saja yang terlibat gitu kan. Jadi ada gambaran lebih jelas lagi lah Bu sekarang. Selain masalah saya itu terpecahkan, kemudian saya juga sudah jelas nih langkah selanjutnya nih. Biasanya kan Bu hanya solusi saja, tapi langkah selanjutnya itu kita nggak tahu harus ngapain gitu nih. Nah kalau sekarang itu paketnya komplit gitu ya, dari masalah pun ada solusinya dan juga langsung gitu Bu, ke tindak lanjutnya juga harus apa harus apa harus apa gitu. Nah seperti itu Bu Irma. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Mungkin Bu F, itu saja yang bisa saya berikan sebagai bantuan di hari ini dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira kapan nih kita bisa berjumpa lagi sebagai tindakan keberlanjutan hari ini? Ya, oke Bu Irma, nanti saya hubungi lagi ya Bu ya. Saya juga nanti akan cerita banyak nih bagaimana respon anak ketika ya tadi ya pemenuhan kebutuhan belajarnya sudah saya fasilitasi. Nah kemudian bagaimana gitu kan ya dengan keaktifannya, motivasinya apakah
meningkat atau memang mereka itu hanya pengen main-main saja gitu ya Bu Irma ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Saya minta waktunya juga ya Bu ya. Oke, siap Bu. Sampai jumpa ya Bu ya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Bu Irma. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Irma, Bu Epa, selamat tadi sudah melakukan proses coaching. Ya, saya melihat menyaksikan cukup interaktif, komunikatif dan semangat ya dalam situasi yang rileks dan nyaman saya lihat. Selanjutnya ini saya mau ngobrol nih sama Bu Irma. Di awal di pra observasi atau pra coaching tadi Ibu Irma menyampaikan satu tujuannya adalah tujuan secara luas, secara umum tentu ingin membantu Bu Bu Epa Epa. dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu yang lebih spesifik lagi dalam keterampilan coaching itu dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa tadi Bu Irma yang Bu Irma lakukan untuk terutama dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kira-kira pada saat seperti apa dan pertanyaan apa sih yang Bu Irma tebalkan dalam pertanyaan berbobot dalam rangka membantu Bu Epa tadi? Silakan Bu. Karena mungkin saya ikut kelasnya Bu Valen ya kemarin, saya menebalkan satu pemahaman baru tentang rasa ya Pak. Seperti receive, kemudian acknowledge, kemudian summarize, dan asking. Jadi menangkap Ya. kata kunci, kemudian menerimanya, kemudian memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci sebagai pemantik yang akan menggali apa yang memang koci mengarah kemana gitu, tanpa kita yang mengarahkan gitu, mengalir aja sih Pak. Mungkin itu sih Pak feel yang aku dapat dari sesi coaching hari ini, yang tujuannya aku ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Oke, baik ya. Selanjutnya ini tadi yang pertama tujuannya sudah disampaikan tadi. Nah, yang berikutnya tadi sudah langkah apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mencapai dan perbaikan itu dengan rasa itu ya. Kira-kira apa upaya yang akan dilakukan sama Bu Irma ya dalam rangka tentu menguatkan itu ya. Mungkin ini kedepannya nanti setelah ini silakan Irma, gimana itu? Kalau untuk langkah ke depan sih Pak, tentunya karena dalam coaching ini kita tidak bisa memberikan pertanyaan semaunya kita atau kita menjudge gitu ya. Maka kita menggunakan kalimat-kalimatnya juga menghindari kata mengapa, kenapakah gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah salah satu bentuk pertanyaan yang memang memberikan galian gitu. Dan itu berfungsi sekali. Dan yang paling penting itu, betul kata Ibu Instruktur, menggunakan rasa itu ya Pak ya. Itu yang ke depan kita harus lakukan. Karena ketika kita melakukan coaching, tapi kalau kita tidak paham dengan pertanyaan, sama aja. Kalau misalkan, kenapa Ibu melakukan itu? Contoh kecil gitu. Artinya kita menjudge. Jadi jawaban sudah bukan terpatri, sudah sudah kepatok gitu-gitu. Nggak ngalir. Oke. Ya, pertanyaannya tertutup lagi ya, sudah tidak terbuka lagi gitu pertanyaan. Oke, baik Bu Irma, kira-kira proses coaching secara keseluruhan dengan Bu Epa itu seperti apa? Bu Irma merasa sudah berhasilkah atau seperti apa? Setelah saya melakukan coaching dan juga sudah melakukan perencanaan awalnya di kegiatan praobservasi dengan Bapak sebagai observer saya, kemudian Bapak juga membantu dan mendampingi saya dalam kegiatan coaching, tentu itu ada perubahan ya Pak ya. Satu langkah lebih berkualitas lah ya, yang tadinya kita melakukan coaching hanya sebagai pemenuhan tugas, tapi ketika kita terus berlatih, artinya kita menambah jam terbang. Kenapa disebut jam terbang? Semakin banyak jam terbang kita, maka kita akan memperbaiki kualitas kita di bidang ini. Mungkin seperti itu, Pak.
Oke, baik. Ini untuk menguatkan saja ya, untuk meyakinkan. Kalau saya boleh meminjam istilahnya apa yang dari Bu Epa itu, kalau ibaratnya kalau kita habis menggunakan satu aplikasi di dunia maya atau kita habis naik Gojek gitu ya, terus ketika turun itu kan suruh kasih bintang gitu ya. Kira-kira bintang berapa sekarang Bu Epa di posisi bintang berapa itu? Bu Irma? Maunya sih bintang 7 ya, agar terhindar dari masuk angin gitu. Tapi kayaknya kalau bintang 5 sih hotel ya, Pak. Kalau aku sih mungkin menobatkan diri paling bintang 3 lah ya. Bintang 3 ya. Ya, oke, baik. Oke, saya pikir sih bisa lebih dari itu ya. Tapi gini maksudnya untuk kedepannya supaya bintang itu naik loh. Nanti dari bintang 3 bisa jadi bintang 4 dan bintang 5. Kalau bintang 7 kan nggak mungkin, nggak ada sampai bintang 7. Bagaimana upaya Bu Irma kedepannya untuk lebih menaikkan level lagi dari bintang 4 ke bintang 5 atau dari bintang 3 ke bintang 4 atau bahkan bintang 5? Apa ya upaya-upaya yang akan dilakukan gitu? Tentunya sih Pak, sebagai pengembangan pribadi, posisi kita sebagai pembelajar sejati ya terus kita berlatih ya Pak ya dengan rekan CPP, kemudian praktik baik kita dengan rekan kita di sekolah atau dengan orang-orang yang mumpuni di bidang keilmuan ini. Terutama kita kan ini nih sesi kesempatan emas ya di pembekalan CPP ini adalah salah satu jembatan untuk meningkatkan kualifikasi kita di bidang ini misalkan. Lalu kiat yang kedua mungkin, menambah jam terbang ya, Pak, lagi-lagi jam terbang. Saya itu tipikal orang yang kalau ibaratnya dikasih materi kadang pabelit, dalemot, kayaknya loading gitu lieur puputeran. Tapi kalau misalkan udah praktek gitu, kadang tercerahkannya di praktek gitu. Jadi Ya. ya kinestetik teh ya Pak ya, gaya belajar kinestetik itu kayak gitu kayaknya. Jadi lebih baik melakukan daripada hanya sekedar ngobrol aja gitu kan, kadang pemahaman tidak tergali gitu. Dan yang terakhir mungkin bisa juga sharing dengan Bapak sebagai observer, juga sebagai motivator atau mentor yang memang lebih berpengalaman dari saya sehingga ilmunya bisa ditransfer ke saya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi di samping upaya-upaya secara pribadi ya, dengan berlatih, meningkatkan jam terbang, terus juga ada pihak-pihak yang dilibatkan ya, Bu Irma ya. Artinya orang lain yang lebih paham, terus juga dengan kita lebih banyak share terus saling bertukar pengalaman, bertukar informasi untuk meningkatkan kualitas kedepannya. Kalau boleh disimpulkan secara overall keseluruhan dari proses kita melakukan kucing sampai intinya melakukan dengan Bu Epa dan sampai sekarang dari pasca itu seperti apa kira-kira Bu Irma? Baik, Pak. Secara kesimpulan sih dari pertama kali kita praobservasi dengan Bapak, tujuan yang ingin dicapai itu sudah jelas, memberikan pertanyaan berbobot, lalu memposisikan diri kemampuan saya masih di mana, lalu melakukan coaching dengan Bu Epa, dan coachingnya sangat kooperatif ya, bisa terarah gitu, arah maksud tujuan pertanyaan dengan apa yang dia sampaikan, dan saat ini adalah bentuk refleksi dari apa yang sudah dirangkaikan. Saya berkesimpulan bahwasanya memang tujuan walaupun tidak 100% itu sudah tercapai. Kalau dari angka berarti 85% sudah tercapai. Kemudian saya sangat senang sekali punya pengalaman melakukan coaching ini sebagai bentuk pengembangan diri juga. Lalu yang selanjutnya yang saya bisa sampulkan adalah saya tahu gitu bahwa dalam melakukan coaching, apa kompetensi yang ingin kita kembangkan itu harus betul-betul itu yang disoroti gitu, gak kemana-mana. Karena pertanyaan berbobot, mungkin dari bintang yang tadi Bapak bilang, dari 5, saya berkesimpulan saya masih di angka bintang 3 lah gitu. Nah, ya tugas PR-nya, mari kita perbaiki bersama-sama agar meningkat. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya simpulkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma dan juga Bu Epa. Selamat Anda berdua semua sudah melakukan upaya optimal dan luar biasa. Saya apresiasi dengan sangat baik. Mudah-mudahan kita ke depannya bintangnya makin bertambah, makin cerah gitu ya, makin terang dengan upaya-upaya ke depan yang terus kita lakukan.
harus kita lakukan. Karena itu mungkin ya kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang akan, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.